Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahri Darajat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah pun subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys. Okey, Persib Bandung telah mengumumkan dua pemain baru iaitu Alright guys, seperti mana yang teman-teman tahu, Persib Bandung telah mengumumkan dua pemain baru iaitu Adam Freshbeck dan juga Raymond Tank. Jadi kita sebenarnya nak tahu siapakah dua pemain ini guys jadi aku memilih untuk mereact kepada video daripada channel Tommy Deski guys beliau ni kalau kita tonton video-videonya, perbahasan dia tu memang sangat terbaik guys. Jadi aku suka untuk dapatkan maklumat-maklumat tentang Liga Indonesia ataupun pemain-pemain Indonesia, aku akan pergi kepada channel Tommy Deski dan dia akan ulas lah. Kadang-kadang dia akan ada ulas berkenaan dengan perlawanan. Jadi aku suka bila beliau mengupas kembali perlawanan tersebut. Jadi memang terbaik. Jadi jangan lupa untuk subscribe kepada channel Tommy Deski ni guys Nanti aku letakkan link originalnya di description di bawah lah guys. Jadi mari kita react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Körs McClark and Dali vid Mangen och Belvem med Mihir. Ini dia Pak Adam Freshbeck di Gerak Liga cepat Wales. Persib Bandung kembali mendatangkan dua pemain asing baru. Pertama, posisi penjaga gawang, namanya Adam Freshbeck asal Britania Raya yang sebelumnya bermain di Liga Utama Wales, nama klubnya Venibon FC. Lalu yang kedua, Persib mendatangkan striker berkebangsaan Brazil, namanya Adam Tanque. Jika kita gunakan pelafalan bahasa Brazil, penyebutannya itu Hamon Tangki. Akan tetapi biar tidak susah kawan-kawan mengikuti video ini sampai akhir, kita sebut sajalah namanya Ramon Tanque ya. Sebelumnya ia bermain di Liga Kamboja bersama Visaka FC. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Jujur kemarin aku melakukan komunikasi secara teknis sangat amat mendalam dengan pelatih dari Ramon Tanque ketika dirinya berkarir di Liga Kamboja. Salah satu pertanyaan aku kepada pelatih tersebut, apakah nantinya Ramon Tanque ini cocok bermain di Liga Indonesia? Simak jawabannya di akhir nanti. Oke, kita bahas dulu posisi penjaga gawang, di mana Persib merekrut Adam Freshbeck. Untuk musim kemarin, Kevin Rey Mendoza memiliki catatan kuantitatif ataupun statistik yang baik lah ya, sejak kita bicara tahun 2007 dengan rataan 0,80 gol per pertandingan. Catatan Kevin itu lebih baik daripada Tema Morsadat yang nilainya 0,85, pun termasuk Kosin, kiper legend dari Thailand kawan-kawan, 0,88, dan Teza Paku Alam 0,92 gol per pertandingan. Artinya ya, ini menjadi tantangan bagi Adam Freshbeck pun untuk bisa lebih baik dari sisi Kevin Rey Mendoza. Kemudian yang kedua, jika kawan-kawan mengikuti ulasan taktikal yang kita sajikan di musim kemarin, salah satu aspek yang aku soroti Persib di bawah kepelatihan Boyan Hodak yaitu kiper. Kenapa? Kevin kita sepakat secara postur tidak terlalu tinggi. Nah, konsekuensi yang disajikan oleh Kevin, ia kerap ragu-ragu ketika menangkap bola di udara. Ketika bola 1 meter ataupun jaraknya sudah dekat terhadap dirinya, dia keluar dari gawangnya, keluar seperti ini, tapi enggak dalam upaya untuk menangkap bola. Nah, ketika dia melakukan gerakan sentakan seperti itu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali, membuat rekan-rekannya pun dari sisi komunikasi buruk, membuat lawan pun menciptakan yang namanya sebuah peluang ataupun gol. Itu tidak hanya terjadi di Liga Indonesia, terjadi juga di level Asia. Bagi Boyan Hodak yang trademarknya bermain pragmatis, oportunis kawan-kawan,
menciptakan pertahanan yang ideal, yang kuat, maka itu perlu diperbaiki oleh Kevin Ray Mendoza. Sampai di akhir musim hingga juara Persib Bandung, apa yang dilakukan oleh Kevin Ray Mendoza pun tidak banyak berubah. Sampai-sampai aku menyenggol di ulasan taktis kita. Ini bagaimana nih pendekatan pelatih kiper dari Persib Bandung? Aku rasa kawan-kawan, nggak mungkin Coach Pasos saat itu nggak mengetahui hal itu. Karena berulang kali udah bergerak mau ambil bola tapi nggak jadi. Nah, jadi umpama kayak gitu kawan-kawan. Dia dari area kotak kecil penalti, bola di udara, Kevin Ray, dia bergerak tapi nggak jadi. Lawan ataupun rekannya, bek dari Persib, jadi ragu-ragu juga, bingung. Ini mau aku tanduk atau aku biarkan. Kevin yang nangkap, yang jemput bola. Nah, jadi ketika bek Persib ragu-ragu akibat apa yang dilakukan Kevin, nah disitulah lawan berhasil mengoptimalisasi apa yang terjadi di struktur pertahanan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Jika kita lihat tinggi yang dimiliki oleh Adam Prisbeck yaitu 1,92 guys, tinggi. Ini positioning yang oke lah ya untuk seorang kiper dengan postur yang oke. Semoga bisa menampilkan permainan yang apik juga, bukan hanya di kompetisi Liga 1 tetapi juga di level Asia. Kemudian yang ketiga, suka tidak suka, di era sepak bola modern sekarang, kiper menjadi aspek yang krusial. Karena apa? Karena dari dirinya lah pertama kali inisiasi build up dimulai. Nah, di kursus kepelatihan, aku mengikuti kursus kepelatihan kawan-kawan, lisensi. Dia ada kursus pelatihan guys, mantap banget. Sekarang itu penyebutan formasi enggak lagi formasi 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, 3-4-3, whatever, berapapun lah itu formasinya. Enggak seperti itu lagi kawan-kawan. Kepada pelatih-pelatih diajarkan, disampaikan ilmunya. Jika kamu menyebutkan formasi, sebut formasinya 1-4-4-2, 1-4-2-3-1, 1-4-3-3, 1-3-5-2, 1-3-4-3. Satunya ini penjaga gawang. Kenapa disebut? Ya itu tadi, perannya luar biasa sekarang ini. Sweeper kiper, dia yang mengalirkan bola distribusi 1-2 sentuhan, bukan hanya dari kaki. Permainan bypass dilakukan oleh sebuah klub. Pendekatan taktikal dari seorang pelatih juga bisa bermulai dari Adam Prisbeck. Dan jika kita melihat di sepak bola elit Eropa, dari posisi penjaga gawang langsung diarahkan bola itu ke striker, bisa tercipta gol melewati posisi center back, melewati posisi sektor tengah. Dan itu direplikasikan oleh Pep Guardiola untuk Ederson di Man City. Termasuk ya kiper Liverpool pun melakukan hal serupa. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pun sekarang ini membahas sepak bola, ikuti juga 1-4-3-3, satu di belakangnya itu, 1-3-5-2 dan lain sebagainya. Kan kita pun harus fair juga lah. Satu di belakangnya itu kan krusial. Nah, jadi biar kebiasaan, aku menyampaikan ini, apa yang aku dapat di kursus kepelatihan ya kawan-kawan, yang memang diadakan oleh PSSI. Seperti itu clear ya. Di Villanesia, kurikulum sepak bola Indonesia kita, formasi yang dilatih itu 4-3-3, tapi cara penyebutannya 1-4-3-3. Nah, untuk Adam Prisbeck, ya atribut-atribut kiper, shape-nya, dia pernah melakukan penyelamatan penalti ya kawan-kawan di momen yang sangat amat krusial bersama Ipswich Town, kalau aku tidak silap, dan itu menciptakan rasa optimisme dari staf kepelatihan terhadap dirinya pun. Dan dari sisi pengalaman, ini yang pentingnya, pengalamannya semoga membuat dirinya pun tenang bermain di Persib Bandung di Liga Indonesia. Ketika dia ada punya pengalaman, ketika dirinya tenang, dari sisi distribusi bola, dari kaki ke kaki, permainan build up, sweeper kiper, bisa ia tumpahkan. Oke. Clear sampai di situ. Dan ujungnya, jika kita bicara seorang kiper, ya ini Adam Prisbeck harus lebih bagus. Rata-rata
gol per pertandingan yang sudah dimiliki oleh Kevin Remenoja. Kita nggak hanya bicara dari kuantitatif sih. Kalau bicara seorang pesepak bola, kita juga harus melihat dari kualitatif, test ya, dari mata, biar lebih objektif kawan-kawan. Kita bergeser ke posisi dari Ramon Tanque. Jadi aku bertanya langsung kepada pelatih Ramon Tanque di Liga Kamboja, namanya itu Coach Tunji, Visaka FC kawan-kawan. Ini aku belak-belakan aja lah percakapan yang aku sampaikan. Halo Coach Tunji, saya ingin bertanya tentang Ramon Tanque. Apakah boleh? Terima kasih Coach. Dijawab oleh Coach Tunji. Ya silahkan. Anda bisa tanya apa saja tentang dia. Pertama yang aku tanya, terima kasih Coach. Perkenalkan, nama saya Tommy. Saya seorang analis video profesional di sepak bola Indonesia. Ini dia. Saya mengikuti pergerakan pemain-pemain dari Liga Kamboja ke Indonesia. Salah satunya Andres Nieto. Andres Nieto ini bermain untuk Bayangkara FC. Dan Andres Nieto kawan-kawan sebagai top skor musim kemarin di Liga Kamboja. Kalau aku tidak silap ya. Bayangkan itu 2 goal getter. Ramon Tanque ini pun termasuk goal getter di Liga Kamboja. 2 goal getter Liga Kamboja kawan-kawan berlabuh ke sepak bola Indonesia. Kita lanjut lah. Lalu saya dengar Ramon Tanque juga akan bermain di Liga Indonesia. Saya lihat persaingan ketat yang luar biasa antara Nieto dan Ramon Tanque di musim kemarin untuk Liga Kamboja merebutkan top skor. Karena coach pernah melatih Ramon Tanque, saya penasaran dari sisi teknis apa yang coach lakukan hingga Ramon Tanque bisa begitu produktif mencetak gol. Dijawab oleh Coach Tunji. Ramon adalah pemain profesional yang baik dan selalu siap belajar tentang hal-hal baru. Ini key point pentingnya. Saya sering mengadakan sesi latihan tambahan dan sesi video analis pribadi dengannya. Itu sangat membantu dalam meningkatkan teknik dan kemampuan mencetak gol. 2 poin penting. Kenapa Ramon Tanque bisa banyak gol kemarin? Ada sesi latihan tambahan dan sesi video analis yang langsung dihandle oleh Coach Tunji. Dan Coach Tunji juga bilang kalau misalnya Ramon Tanque ini mau belajar. Bayangkan, dia sudah banyak menciptakan gol, tetapi dia nggak puas sampai di titik itu saja. Dan dia terus mau menggali, memberikan lebih lagi untuk klubnya Visaka FC. Lalu aku tanya, Coach, kalau Ramon main di Liga Indonesia, menurut Coach apakah dia cocok? Soalnya saya pernah lihat striker Phnom Penh. Ya, striker Phnom Penh ya. Jelle Gosling. Dia gagal cetak gol di Liga Indonesia, tapi begitu pindah ke Liga Kamboja malah bisa cetak 16 gol. Nah, jadi maksud pertanyaan aku itu kawan-kawan, Jelle Gosling pernah bermain di Borneo sebelum pindah ke Liga Kamboja. Di Borneo FC, Jelle Gosling sulit produktif, nggak mantap. Akhirnya membuat manajemen Borneo FC melepas Jelle Gosling ke Liga Kamboja. Ketika Jelle Gosling dari Liga Indonesia ke Liga Kamboja, Gosling bisa menciptakan 16 gol. Itu kan menarik kan? Nah, dijawab oleh Coach Tunji. Ya, saya percaya Ramon Tanque akan memberikan dampak besar di Liga Indonesia. Dia petarung sejati dan selalu ingin membawa timnya ke posisi atas. Dia pasti akan berjuang keras untuk bersaing di papan top skor. Dan salah satu pertanyaan aspek teknis yang mendalam yang aku sampaikan kawan-kawan ke Coach Tunji, saya lihat Coach sempat memainkan Ramon Tanque di posisi striker dengan formasi 4-4-2 diamond, bukan pakai striker tunggal. Menurut Coach, Ramon lebih efektif dimainkan dengan 2 striker atau bagaimana? Nah, di beberapa edisi terakhir Ramon Tanque bersama Visaka, tak sedikit Ramon Tanque itu bermain dengan 2 pemain striker di depan. Jadi sistemnya 4-4-2. Dijawab oleh Coach Tunji, Ramon bisa menyesuaikan diri dengan gaya bermain apapun di lapangan. Tapi memang sistem di tim kami di Visaka saat itu adalah 4-4-2 ya. Ini soal sistem filosofi yang ditanamkan oleh Coach Visaka yaitu 4-4-2. Akan tetapi jika menggunakan satu striker pun dikatakan Coach Tunji akan lebih bisa-bisa aja. Ya itulah dia sedikit kawan-kawan yang bisa aku spill. Kemudian ada beberapa percakapan aku soal potensi coach tersebut untuk melatih sepak bola Indonesia. Nah, tadi sudah aku sampaikan bahwa menarik memang
ketika kita bicara Liga Kamboja, pemain-pemainnya sebelumnya ada Pripat Barga dari Liga Kamboja datang ke Bali United dan dia menampilkan permainan spesial, dan semoga Ramon Tan Kee ini pun datang dari Liga Kamboja bisa menampilkan permainan yang lebih spesial di Liga Indonesia. Apakah Ramon Tan Kee ini bisa menciptakan banyak gol di Liga Kamboja karena kualitasnya juga, suka tidak suka kita harus mengakui juga kawan-kawan, di Liga Kamboja nggak begitu oke juga lah ya, lawan-lawannya kompetitifnya meskipun rank mereka lebih tinggi daripada Liga Indonesia. Dan itu juga membuat Andres Neto, striker Bayangkara FC kawan-kawan, bisa banyak gol. Dia ciptakan hat-trick berkali-kali, pemain terbaik di musim-musim tertentu, di bulan kompetisinya kawan-kawan di satu ataupun 2 kali. Untuk Ramon Tan Kee ini aku lihat dari data dia tidak mendapatkan Player of the Month Liga Kamboja. Untuk bulan Agustus bukan dia, September bukan dia, Oktober bukan dia, November bukan dia, tapi mantan pemain Borneo tadi, Jele Gosling. Desember bukan Ramon Tan Kee, Januari bukan Ramon Tan Kee, Februari bukan Ramon Tan Kee, bulan Maret striker Bayangkara Andres Neto, pemain terbaik. April bukan Ramon Tan Kee, bulan Mei juga bukan Ramon Tan Kee. Meskipun tidak pernah sebagai pemain terbaik sebelumnya di Liga Kamboja, dari bulan ke bulan yang aku harapkan Ramon Tan Kee saat kita sudah melakukan wawancara dengan pelatihnya di Liga Kamboja bisa memberikan penampilan yang terbaik bukan hanya di Liga 1 Indonesia tetapi juga di level Asia. Alright guys, itu dia ulasan daripada Tommy Deski berkenaan dengan 2 pemain Persib, iaitu Adam Freisbeck dan juga Ramon Tan Kee. Ramon Tan Kee bermain untuk Visaka FC di Liga Kemboja, seperti mana yang Tommy Deski sebutkan tadi. Liga Kemboja berada satu level atas Liga Indonesia, tetapi apa yang diulaskan berkenaan dengan Ramon Tan Kee ni, beliau tak dah dapat Player of the Month setiap bulan. Perbualan yang dikongsikan tadi dengan coach Visaka FC mengatakan bahawa Ramon Tan Kee ni memang sangat profesional, dia sanggup belajar lah dan sanggup ambil latihan tambahan lagi. Jadi itu yang diperlukan sebenarnya, attitude bukan semata-mata keputusan. Tetapi bagi aku kemungkinan Boyan Hodak ni dia boleh mengubah seseorang pemain tu dia ni lain sikit Kadang-kadang mungkin pemain tu mempunyai prestasi yang tidak berapa baik sebelum ni dengan coach-coach lain, tetapi bila dengan coach Boyan ni mereka berubah. Jadi itu yang kita harapkan guys. Jadi apa pendapat teman-teman berkenaan dengan Ramon Tan Kee ni? Begitu juga dengan keeper Adam Freisbeck ni yang mempunyai ketinggian 192 cm guys. Tinggi guys, berbanding Cameron Mendoza. Cameron Mendoza kalau kita lihat dari segi fizikalnya, kita tengok secara mata kasar memang dia agak rendah berbanding dengan Adam Freisbeck ni. Jadi itu semestinya terus menjadi satu kelebihan lah kepada mana-mana keeper pun di dunia ini. Jika mempunyai ketinggian memang akan ada kelebihan lah. Dan seperti mana yang Tommy Deski sebutkan tadi, dia mengatakan bahawa zaman sekarang ni memerlukan keeper yang boleh bermain daripada bawah guys. Seperti mana yang teman-teman tahu, Ederson yang bermain untuk Manchester City mempunyai beberapa assist berbanding dengan attacking midfielder yang lain di Liga Perdana Inggeris guys. Jadi senjata juga jika boleh mendapatkan keeper yang boleh bermain daripada bawah, yang boleh assist bola daripada bawah guys. Itu yang diperlukan dan katanya Adam Freisbeck ni mempunyai ciri-ciri tersebut. Kita tak sabar untuk melihat aksi 2 pemain ini, iaitu Adam Freisbeck dan juga Ramon Tan Kee ni, macam mana prestasinya bersama dengan coach Boyan. Kebiasaannya coach Boyan akan mengubah setiap pemain tu 360 darjah prestasi mereka. Kita harapkan begitu guys. Jadi apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di ruang kolom komentar di bawah guys. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga butang subscribe. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.